perjanjian gitu ya. Tapi kalau akte kelahiran kan bukan ranahnya notaris ya. Dinas kependudukan. Itu makanya. Oke, yang pertama Akte nikah juga ya. Kang. Akte nikah juga bukan notaris. Nah itu makanya. Itu KUA yang bikin. Makanya, nah kedua adalah kualifikasi terkait dengan orang. Di notaris saya misalkan nggak boleh buat akte untuk istri saya. Nggak boleh dong. Untuk anak saya, untuk ke samping sampai derajat ketiga kan nggak boleh. Buat adik kandung nggak boleh dong. Ya, nah dengan ketentuan itu maka jelas gitu ya. Yang ketiga adalah notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akte itu dibuat. Berarti wilayah kerja. Wilayah kerja, artinya notaris saya Tangsel harus tempat kedudukannya di Tangsel. Tapi boleh saja saya buat akte di Serang. Kenapa masih? Karena wilayah provinsi Banten, tapi tidak bisa berturut-turut kan, pasal 19-nya jelas. Ya iyalah, jangan tiap hari di Solo, pindah aja. Nah itu tempat ya. Kemudian waktu, notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akte. Artinya pembatasan ini yang harus diperhatikan. Kalau pembatasan ini kemudian tidak dijalankan, berarti kan berpotensi terkait dengan aktenya. Gitu ya, artinya manakala tadi ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan notarisnya tanda tangan di tapi misalkan tanda tangannya di Bandung gitu ya, padahal saya notarisnya adalah notaris ini. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah siapa gitu, kata siapa. Problemnya adalah undang-undang mengatakan memang itu pelanggaran. Admin. Ya, pelanggaran dalam konteks UU-JN kan gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam konteks apakah itu merupakan salah satu kesalahan dari notaris, kesalahan dalam konteks yang administratif saja. Sebatas itu. Iya. Nah, bagaimana dengan akte yang dibuatnya? Kualifikasinya kemudian bisa turun menjadi di bawah tangan. Ya, kalau para pihaknya kemudian menandatangani, artinya berarti kan kalau menandatangani mereka mengatakan bahwa is okay. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena gitu para pihak sepakat dan menandatangani. Ya, tapi kalau pertanyaan lanjutannya, apakah notarisnya kemudian bisa dikenakan sanksi pidana? Tentu tidak. Terlepas. Ya, jauh dari itu. Tapi gitu ya. kalau secara ujian kena. Dalam konteks UJN, yaitu adalah tanggung jawabnya secara administratif. Karena melanggar wilayah jabatan. Persis. Gitu ya. Sedangkan secara isi tidak terkena karena para pihak sepakat dan menandatangani di hadapan notaris walaupun itu di Bandung. Iya, walaupun ya. Tetapi ya itu tadi saya bukan kemudian melegitimasi bahwa boleh saja, enggak, bukan. Artinya kita bicara dalam konteks ini loh, ada akte seperti ini bagaimana. Ya, tapi kalau itu dilakukan kan berarti dari pihak organisasi bisa melakukan sanksi dong kepada si notaris. Ya, kalau itu sih hal lain lah ya, hal lain. Yang penting saya tadi sudah sampaikan dalam konteks seperti itu berarti kan ada pelanggaran terkait dengan administrasi UJN. Bisa teguran, diberhentikan apapun dan sebagainya. Itu ya, itu sanksinya ya. Dengan kualitas pelanggarannya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan kewenangan tadi ya, notaris berwenang membuat apa saja. Nah, 15 ayat 1 gitu ya, UJN kan jelas terkait dengan perbuatan hukum apa. Ya, perjanjian atau yang lainnya gitu ya. Nah, misalkan contohnya pengikatan jual beli. Ya, pengikatan jual beli boleh saja dibuat oleh notaris kan gitu ya, asalkan memang objek dan subjeknya jelas, memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Subjeknya misalkan orang perorangannya ada hubungan hukum nggak dengan objeknya? Dengan si notarisnya? Ya, enggak, maksudnya si subjeknya itu si penjualnya. Yang penjualnya Tuan X gitu ya. Langsung atau kuasa? Ya, atau kuasa. Kalau Tuan X, sertifikatnya atas nama siapa? Atau objeknya atas nama siapa? Tuan X, ya wis, nggak ada masalah. Kemudian kalau itu tanahnya bersertifikat, ya kita lakukan pengecekan dong di kantor pertanahan setempat gitu ya, di BPN setempat. Kalau tanahnya belum bersertifikat, berarti kan ketentuan pasal 24 PP 2497 tentang pendaftaran tanah juga harus diperhatikan, yaitu misalkan keterangan dari kepala desa dan seterusnya ya, tentu dengan kualifikasi yang luas ya. Nah, memang dalam beberapa kesempatan gitu ya terkait dengan hak atas tanah itu memang banyak sekali yang kemudian menjadi persoalan gitu ya. Misalkan terkait dengan aset daerah gitu ya. Aset daerah itu bentuknya seperti apa sih? Nah, aset daerah itu tentu harus bisa dibuktikan bahwa itu adalah aset daerah yang kemudian dicatat di dalam daftar aset daerah itu. Berarti pihak